bersama kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti itu. Sungguh saya bersyukur. Kita persiapkan hati kita dengan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti itu. Saya bersyukur. Seperti usaha semua
dan kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itu menjadi tujuan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami mengundang kehadiran dan Kau memagari tempat ini dalam kuasa darah, membungkus dan melindungi dan melindungi kami semuanya. Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirman, berbicara dan menyatakanlah isi hati-Mu kepada kami semua. Berikan kami hikmat pengertian apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami terima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan mulai persekutuan. Belajar firman Tuhan. Bagian yang selanjutnya, ini yang kedua, kerusakan rancangan Allah karena dosa. Saya ulangi, kerusakan rancangan Allah karena dosa. Kita buka Alkitab, yaitu Roma 3 ayat 23. Sebelumnya saya mengharap Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang saya sampaikan kepada itu, saya ngomongnya di Mazmur 32 ayat 17. Sebenarnya adalah Yesaya 32 ayat 17. Ya, saya mengucapkannya Mazmur, tapi saya buka kitabnya di Yesaya 2000 kemarin. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita lanjutkan di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, firman Tuhan yang kita baca di sini, Bapak Ibu Saudara, menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana kondisi kehidupan kita. Dikatakan bahwa semua orang, karena semua orang, ketika semua orang ini, semua orang yang mengaku sebagai manusia itu telah berbuat dosa. Ini Alkitab yang berbicara dan kita punya iman kepada Alkitab yang mengatakan bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini, mulai dari Adam, kemudian dan keturunannya, yaitu kita semua, itu telah berbuat dosa. Ya. Pengertian dosa di sini, kalau dalam bahasa Ibrani namanya karat. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani namanya hamartia. Hamartia. Hamartia, saya catat di sini, ini bahasa Yunaninya yang punya arti hilang tanda.
kehilangan tanda. Yang kedua, pengertiannya tidak mengenai sasaran. Itu arti dosa. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Artinya semua orang itu kehilangan tanda. Tanda siapa? Tanda Tuhan. Jelas di Roma dikatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa kehilangan kemuliaan Allah? Karena berbuat dosa. Apa akibatnya manusia kehilangan kemuliaan Allah? Kalau kita baca bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa, mereka menjadi telanjang. Dampak akibat dosa itu, berbuat dosa itu adalah telanjang. Kenapa Adam dan Hawa bisa telanjang? Telanjang ini nggak pakai pakaian, nggak pakai baju, Ibu Saudara. Karena mereka kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan tanda. Tanda siapa? Tandanya Tuhan. Kalau manusia itu kehilangan tandanya, itu manusia itu telanjang. Telanjang secara fisik, telanjang secara rohani. Terbuka, terlihat, nampak, gak bisa disembunyikan. Kedua, mereka menjadi malu. Yang berbuat dosa yang malulah, kebongkar korupsi yang malulah. Ini kerusakan akibat berbuat dosa. Yang ketiga, kalau Tuhan datang, lari, sembunyi. Jadi nggak ada kontak dengan Tuhan, nggak ada hubungan dengan Tuhan, putus. Jadi kalau Tuhan itu datang, lari. Dan itu bukan hanya ada yang Hawa, Bapak Ibu Saudara, tetapi semua orang yang ke bumi ini rusak. Kenapa orang nggak mau ke gereja? Coba kita berpikir secara logika, Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang itu berdoa? Padahal berdoa itu nggak berat. Coba suruh masuk hutan, coba suruh bekerja dari pagi sampai sore, sanggup? Coba suruh berdoa, rasanya itu berat. Semua orang Kristen pasti mengalami itu semua. Daripada berdoa, lebih baik nonton. Ini dampak daripada dosa, kehilangan kemuliaan. Ya, jadi dosa itu, Bapak Ibu Saudara, kehilangan tanda dan gak tepat sasaran, gak sesuai. Tuhan menciptakan manusia arahnya misalnya ke kanan, maksudnya ke kanan, tetapi manusia itu ke kiri, jadi gak tepat sasaran. Sekarang apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Alkitab menekankan Adam, ya, walaupun dia melakukan dosa itu Hawa pertama kali. Tapi selalu kalau kita baca penjelasan Paulus itu, ya Adam itu kan Adamah, tanah. Pertama Tuhan itu menciptakan manusia. Tuhan itu mau menciptakan manusia di Kejadian. Baiklah kita, kata Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, banyak kan orang berpikir ini Tuhan ngomong dengan siapa ini? Masa Tuhan ngomong sendiri? Kenapa tidak dikatakan baiklah saya menciptakan? Kenapa Tuhan berkata baiklah kita? Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka. Di sini kita melihat tujuan Allah menciptakan manusia. Ya. Saya pernah menjelaskan Bapak Ibu Saudara di Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit, atau dalam bahasa aslinya itu sorga. Di situ dia menciptakan para malaikat. Sudah selesai dengan yang di sorga, Allah menciptakan dunia fisik, dunia manusia. Ya. Lalu dikatakan di 26 ini, baiklah kita ini Allah berbicara ini, Allah berbicara di hadapan para malaikat. Ada sidang ilahi Bapak Ibu Saudara. Semua malaikat berkumpul. Dan Allah tidak berbicara sebagai rekan kepada para malaikat, tetapi dia berbicara sebagai pemberitahuan, pengumuman. Allah sedang mengumumkan kepada para malaikat bahwa Allah mau menciptakan manusia. Makanya manusia diciptakan dari ke-6. Makanya angka manusia itu adalah angka 6. Antikristus itu angkanya 666. Itu adalah usaha manusia untuk menjadi Tuhan. Antikristus. Angka 7 itu angkanya Tuhan. Angka manusia 6, angka 7 angka Tuhan, dan 7 itu tanda kesempurnaan. Ya. Di hadapan para malaikat, Allah memberikan pengumuman bahwa kita ketiga pribadi Tuhan ini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, akan menciptakan manusia. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Bapa, Putra, Yesus atau Firman, dan Roh Kudus. Ya, mereka menciptakan manusia, dan manusia itu diciptakan dari debu tanah, itu tubuh fisik kita. Kemudian setelah manusia itu jadi tubuh fisiknya, maka Allah menghembuskan rohnya, napasnya ke dalam hidung Adam. Gara-gara napas itu, Adam menjadi makhluk hidup. Ingat, ya, bukan debu tanah yang menciptakan manusia. Ketika debu tanah itu diciptakan dan membentuk tubuh manusia, dia seperti orang mati, seperti mayat, tidak ada kehidupan. Kemudian Allah menghembuskan napasnya itu rohnya Tuhan. Roh yang ada di dalam diri Tuhan itu dimasukkan ke dalam manusia, dan itu mengakibatkan manusia itu menjadi makhluk hidup. Bagaimana Allah menciptakan para malaikat? Allah menciptakan para malaikat pun dari hembusan napasnya. Jadi secara sebagai satu makhluk berpribadi, kita punya bahan yang sama dengan malaikat. Malaikat itu diciptakan dari napasnya Tuhan, dari rohnya Allah. Allah mengambil rohnya yang hidup itu, dari rohnya itu dia menjadikan para malaikat. Kemudian dari rohnya Tuhan itu, Tuhan menciptakan manusia menjadi makhluk hidup. Ya, jadi bahannya sama. Di sini saya menyampaikan Bapak Ibu Saudara, manusia itu adalah makhluk roh, tetapi juga manusia itu adalah makhluk secara fisik sempurna. Ketika napas itu masuk ke dalam diri manusia
maka manusia itu gabungan antara roh dan tubuh ini muncullah jiwa. Tubuh kita dari tanah, roh kita, jiwa kita dari sorga. Ini Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami tubuh kita, tubuh fisik kita ini perlu makanan dari bumi. Tapi roh kita, jiwa kita gak bisa makan dari bumi. Roh kita, jiwa kita makanannya adalah dari sorga. Makanya Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa memakan dagingku dan meminum darahku, maka dia akan hidup kekal. Sumber hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu adalah roh Tuhan, Roh Kudus. Itu sumber hidup kita. Firman Tuhan itu makanan bagi jiwa kita, bagi tubuh kita. Para malaikat pun mereka memerlukan makanan surgawi. Hadirat Tuhan, ketika malaikat itu memberontak melawan Tuhan dan mereka dibuang oleh Tuhan ke bumi, dilemparkan ke bumi, malaikat itu kan makhluk berapi, bercahaya, kehadirannya itu disertai dengan cahaya. Tetapi malaikat yang jatuh ini, Bapak Ibu Saudara, dia menjadi makhluk kegelapan. Tidak ada cahayanya Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada sekinah, tidak ada kemuliaan Tuhan. Maka mereka ini disebut kuasa iblis, kegelapan, roh-roh jahat. Oleh Tuhan itu terang, kegelapan itu iblis. Itu lambangnya, karena mereka tidak punya cahaya. Terang Tuhan enggak ada. Artinya malaikat itu ketika dia memberontak jatuh dari melawan Tuhan, maka dia kehilangan apa? Kehidupan, sumber hidup. Malaikat pun, Bapak Ibu Saudara, dia perlu makanan rohani, karena para malaikat itu asalnya dari nafasnya Tuhan. Jadi dia memerlukan apa namanya, hubungan, makanan dari nafasnya Tuhan itu, kayak tenaga, kayak energi, kayak kuasa. Sehingga mereka menjadi makhluk bercahaya. Tetapi ketika mereka berontak kepada Tuhan, mereka putus hubungan, tidak bisa mendapatkan kekuatan itu, kuasa itu, hadirat itu, cahaya itu, terang itu tidak bisa dapat. Maka mereka menjadi roh kematian, roh maut, mati. Begitu pula dengan manusia. Manusia ini, roh kita perlu makanan, perlu minuman dari Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, melanggar hukum. Di 1 Yohanes dikatakan bahwa dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Ketika manusia itu melanggar, berbuat dosa, manusia itu kehilangan sumber hidupnya, makanan rohani, kehilangan kemampuan, putus hubungan. Malaikat putus hubungan, manusia putus hubungan. Makanya ketika orang-orang yang di luar Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, mereka bisa stres, mereka bisa depresi, mereka mengalami ketakutan, stres, depresi, ketakutan, gangguan jiwa. Gak kuat itu, gila. Kalau nggak mampu mengatasi, 2 aja orang yang sudah depresi seperti ini arahnya. 1 ke gila. Jadi urutannya adalah stres dulu, naik tingkat depresi, kemudian naik tingkat lagi gangguan jiwa, naik lagi dia cabang 2, gila.
kekayaan. Gak bisa. Karena uang, harta kekayaan, apapun yang berusaha di dalam kehidupan manusia itu bukan makanan bagi jiwa kita, bukan makanan dari roh kita. Itu semua uang, harta kekayaan, makanan itu untuk tubuh kita. Orang bisa aja secara fisik dia sehat, kuat, berotot, punya tenaga, gagah, ganteng, tapi jiwanya hancur, jiwanya rusak. Banyak artis Korea yang banyak uang itu, orang-orang kaya banyak uang gitu. Kita lihat, kok bisa? Kenapa dia bunuh diri? Karena dibully, diolok. Kalau kita lagi normal, Bapak Ibu Saudara, apa namanya? Kok bisa hanya karena masa sepele? Dibully, dioloki, dibilang dia segala macam, lalu bunuh diri. Padahal orang banyak punya ketenaran, punya nama, dikenal orang, apanya yang kurang? Karena jiwanya sakit, jiwanya rusak. Kok bisa kayak gitu? Karena tidak ada hubungan dengan Allah. Inilah kerusakan yang ada di dalam diri manusia. Makanya Yesus berbicara sama iblis dan mengucapkan kepada manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagai orang Kristen kita harus memahami ini dua sumber kehidupan kita. Makanan secara fisik itu memberikan kita kehidupan, juga firman itu memberikan kita kehidupan. Sehingga bulian, olukan, serangan, bahkan penghinaan, bahkan ketika mereka diperlakukan tidak adil, diludahi, ya kita melihat seperti Yesuslah, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia diperlakukan, dihina, dibawa ke kayu salib, dia tidak melawan. Ini mental, punya roh yang kuat. Waktu Daniel berhadapan dengan orang-orang di Persia, Iran sekarang, dan dia mau dijatuhkan, orang Yahudi, orang-orang Persia cemburu iri hati, nggak bisa dengan Daniel, orang bilang secara mental. Kenapa? Daniel ini beda. Satu, tanggapan mereka, Daniel itu penuh dengan roh, penuh dengan roh yang tidak berdiam di antara manusia. Artinya orang-orang Persia atau orang Babilonia membedakan ada dua roh. Roh yang berdiam di antara manusia, yang saya pakai itu adalah roh jahat. Yang kedua, roh yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ada satu roh yang sangat tinggi sekali, manusia tidak bisa menjangkaunya. Dan Daniel itu dipenuhi dengan roh itu, roh yang tidak berdiam di antara manusia, sehingga dia menjadi luar biasa. Nah, ketika mereka melihat orang-orang beriman di Babilonia, juga di Persia, mereka ini orang ahli ujung, ya, ahli sihir, ahli perbintangan astrologi. Mereka ini berhubungan dengan para dewa, berhubungan dengan roh jahat. Mereka ini pemanggil-pemanggil Allah. Mereka ini bisa memanggil para dewa. Dewa di sini maksudnya adalah roh jahat. Ketika mereka melihat Daniel, mereka melihat Daniel itu punya roh yang luar biasa. Ya, kita sebagai orang Kristen ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus penuh dengan roh yang luar biasa. Penuh. Ya. Jadi di sini kehancuran, kerusakan manusia akibat berbuat dosa itu fatal sekali. Manusia kehilangan sumber hidup, makanan rohani. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Adam itu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Mereka bisa berbicara secara langsung dengan Tuhan. Muka dengan muka bisa berbicara. Tuhan ngomong sama Adam, Adam ngomong sama Tuhan, dan Tuhan rutin mengunjungi Adam dan Hawa. Jadi mereka bisa berkomunikasi. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia zaman sekarang
pohon, ya. Ada yang musalah di situ, kemudian bertapa berpuasa di Raka, cari kebenaran, cari firman, cari kekekalan. Ada yang masuk gua. Tapi siapa yang menemui orang yang di bawah pohon itu? Siapa yang menemui orang di dalam gua itu? Bukan Tuhan. Jadi manusia itu menyadari keberadaannya itu kehilangan sesuatu. Ya, ada satu tempat di dalam roh manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Penyembahan. Ya, Tuhan menciptakan di dalam roh manusia ada satu tempat di mana tempat itu bernama dengan penyembahan, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan manusia ini memang punya kecenderungan secara tidak sadar, ada yang sadar dan kebanyakan tidak sadar, punya keinginan untuk menyembah apa saja. Kalau dia di luar Tuhan, ya dia menyembah bola, menyembah buku, menyembah ilmu pengetahuan, menyembah uang. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang yang kenal sama Tuhan, mereka menyembah Yesus. Jadi kebiasaan manusia menyembah itu bisa dibilang dari zaman Adam sampai sekarang. Apa saja. Jadi sebelum kejatuhannya Adam dan Hawa itu mereka bisa berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Yang manusia zaman sekarang tidak bisa lakukan. Kemudian bagaimana kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara Adam ketika sebelum jatuh dalam dosa. Alkitab mengatakan ada Adam pertama, ada Adam kedua. Adam pertama bikin dosa, seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi ada Adam kedua. Adam kedua itu adalah manusianya Yesus, Firman yang jadi manusia. Oleh satu orang bernama Yesus ini, manusia Yesus ini, maka seluruh manusia yang percaya kepadanya diselamatkan. Mana lebih tinggi kedudukannya antara manusia dengan malaikat? Ada yang katakan bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Tapi berani mengatakan Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Tapi seketika waktu secara singkat Yesus lebih rendah daripada malaikat. Ketika apa? Yesus lebih rendah daripada malaikat. Ketika dia menjadi manusia. Keberadaan Yesus sebagai manusia, dia tidak berdosa. Firman itu sedang menyenangkan tubuh manusia. Dia tidak berdosa. Secara kedudukan dia lebih rendah daripada malaikat. Nah, di sini kita melihat bahwa manusia itu posisi di bawah malaikat. Bukan manusia berdosa. Karena Yesus sebagai manusia ini mewakili manusia. Dan kita melihat karakter Yesus kebangkitannya. Karena Alkitab menunjukkan kita itu mengarahnya kemana? Tujuannya kepada Yesus, segambar dan serupa dengan Yesus. Jadi ketika Yesus dibangkitkan, itulah model kita nanti setelah kita diberikan tubuh yang baru. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu datang segera sehingga kita tidak mengalami kematian dan tiba-tiba saja kita punya tubuh diubahkan menjadi sama seperti Yesus dan diangkat ke surga. Yesus setelah kebangkitannya dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kira-kira begitulah Adam sebelum kejatuhannya. Jadi modelnya kita itu seperti itu.
Adam bisa berbicara dengan Tuhan. Tetapi setelah kejatuhan Adam, manusia itu mengalami tidak bisa berhubungan dengan Tuhan lagi. Dan dalam perjanjian lama, orang yang diberi Roh Kudus itu cuma 3 yang diurapi: nabi, imam, dan raja. Ada nabi bagi bangsa Israel, ada nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Nuh, kemudian Miriam, kemudian Ayub dan juga sahabat Ayub. Mereka ini nabi bagi bangsa-bangsa, bukan nabi dari orang Israel. Tuhan hanya memilih. Roh Kudus hanya berhubungan dengan 3 dari sini: nabi, imam, dan raja. Yang pertama nabi, Bapak Ibu Saudara, yang bisa bicara. Iman itu gak bisa. Tapi setelah kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, kebangkitannya, kematian dan kebangkitannya, maka hubungan manusia itu dengan Tuhan dipulihkan dan manusia itu kembali bisa berbicara dengan Tuhan. Tapi ini dalam proses lah. Mulai dari dibaptis dengan air, baptis dengan Roh Kudus, kemudian baptis dengan api. Ada 3 baptisan. Baptisan dengan api itu, ya Tuhan Yesus bilang, berilah pemazmur yang dimurnikan dengan api, penderitaan. Ya, kita dituntut lewat penderitaan itu untuk menjadikan kita seperti Yesus. Ya, kalau baptisan Roh Kudus, ya kalau bisa, dan itu harus, bukan hanya kalau bisa, Bapak Ibu Saudara, semua orang Kristen harus dibaptis dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang berdiam dalam diri kita, inilah yang membuat kita bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung, secara pribadi, mengenal Dia secara pribadi. Itu pemulihannya. Nah, jadi kerusakan yang terjadi ini berat, Bapak Ibu Saudara. Kerusakan itu dimulai dari Hawa. Hawa berjalan sendirian. Perlu diingat, Hawa itu tidak berdosa, tapi Hawa sedang berjalan sendirian. Ketika dia berjalan sendirian, datang iblis. Orang Kristen boleh tak berjalan sendirian, Bapak Ibu Saudara? Saya tidak perlu ke gereja. Saya tidak perlu diajar firman Tuhan. Saya sendiri bisa berhubungan dengan Tuhan. Saya bisa baca kitab. Saya belajar sendiri. Saya berdoa sendiri. Saya ibadah sendiri. Ini kayak Hawa. Syarat yang Yesus sampaikan, Bapak Ibu Saudara: 2-3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir. Ya. Ibrani dikatakan, janganlah meninggalkan pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang lain. Tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh belajar firman Tuhan sendiri. Kita tidak boleh berdoa sendiri, beribadah sendiri. Tuhan dalam 2 pribadi lah. 2 pribadi itu harus. Tapi doa pribadi itu juga harus disertai dengan doa secara berjemaah. Paling sedikit 2 orang. Untuk apa?
Kemudian Hawa memakan buah itu, terbukalah matanya. Sebagai akibatnya Hawa tahu yang baik dan yang jahat masuk ke dalam kepalanya. Maka terbukalah mata Hawa. Ketika dia makan itu, seketika itu matanya terbuka dan dia melihat dirinya telanjang. Dia tahu yang baik dan yang jahat. Sebelumnya Hawa tidak tahu yang jahat. Dia cuma tahu yang baik. Kita lihat binatang. Binatang kucing kalau berburu nggak ada rasa bersalah. Biasa saja. Manusia rusak. Kalau memburu sakit. Kemudian ada pun digunakan iblis menggunakan Hawa untuk membohongi Adam. Akhirnya Adam makan juga, lalu terbuka mata mereka. Lalu mereka sudah seperti kita tahu yang baik dan yang jahat. Sudah selesai. Manusia itu secara tubuh itu sudah rusak oleh dosa. Secara rohani juga rusak. Jadi kalau bapaknya kanker, anaknya bisa kanker, cucunya kanker. Itu nanti bawaan, itu penyakit fisik. Kalau bapaknya putih, anaknya putih, cucunya putih. Kalau bapaknya kuning, anaknya kuning, kulitnya maksudnya, cucunya kuning. Ini diwariskan. Secara roh juga begitu. Jadi kalau bapaknya 5 bapak ibu saudara, anaknya gak diajarin, anaknya itu membawa genetik secara roh, karakter di dalam roh, karakter bukan di dalam tubuh. Itu maling, cucunya maling. Makanya di Jawa sana itu kalau orang mau cari jodoh itu ada bibit bebek bobot, gak sembarangan. Kenapa? Salah pilih, melahirkan anak yang idiot. Jadi orang-orang yang sudah belajar mereka kalau begitu mereka bumi tidak sembarangan. Kenapa? Karena karakter. Ya, saya pernah lihat kotaknya orang Jepang tahun 45, Bapak Ibu Saudara. Jadi Jepang itu bikin peta pulau Indonesia. Pernah tunjukkan gambarnya di Jawa sana, digambarkan laki-laki berjenggot panjang kayak orang Cina mengenui itu Pulau Jawa. Kalau Kalimantan itu ada gambar mandau, ada gambar kepala. Ini karakter. Setiap suku bangsa, setiap ini punya karakternya masing-masing. Kalau di Jawa karakternya itu di kepalanya itu duit. Menurut orang Jepang, bukan menurut saya. Rasanya saya masih ada itu petanya. Makanya di Pulau Jawa itu banyak pesugihan. Kenapa? Kepalanya duit. Secara genetik begitu. Sekarang banyak kebongkar. Dulu kita baca sejarah Miguel Gubernur Jenderal Perancis bikin kerja paksa, bikin jalan dari Aceh sampai Penarukan. Banyak itu mati, puluhan ribu mati kerja paksa. Ternyata sekarang dibuka datanya, dibayar sama Gubernur Jenderal Prancis, ya, Indonesia benar juga saya Prancis, Napoleon Bonaparte. Yang di bawahnya para bupati, para raja kecil-kecilan bupati ini lagi yang mengkorupsi uang yang dibayar. Gak sampai ke bawah mereka yang makan. Kalau di Kalimantan, coba cari
Jadi ini karakter yang diwariskan dari atas ke bawah, karakter dosa menurun, sehingga manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Pada saat ada neraka itu dari Adam, Hawa beserta dengan keturunannya, dan menyebabkan 3 hal. Ya, ada 3 kematian yang dialami oleh manusia jatuh dalam dosa. Kematian secara fisik, manusia mati secara fisik. Yang kedua, kematian secara rohani, putus hubungan dengan Tuhan. Manusia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kematian kekal. Makanya Yesus selalu dia datang, aku hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pemberi hidup dan yang membangkitkan orang mati. Selalu Yesus berbicara, aku bukan mati, aku hidup. Semua orang yang bersama dengan Tuhan hidup. Dan tujuan Tuhan adalah mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dan membawa manusia, membebaskan manusia itu dari maut. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan langsung. Mari kita doanya dulu, Pak. Seperti ini kita kayak gini. Mimpi pisaunya langsung lah. Yang mimpi pisau langsung. Mari kita datang kepada Tuhan. Musik. Oke, kita ragain. Kita akan pujian Yesus firman Allah. Yesus firman kita. Yesus firman kita. Yesus firman carilah. Haleluya. Yesus firman Yesus firman
kerinduan kami, supaya Tuhan melakukan pemulihan di tempat ini. Tuhan menjamah kami, Tuhan menaruh tangan-Mu yang berlubang paku itu atas kepala kami. Tanda belas kasihan-Mu, kami berdoa Tuhan untuk Bukit Sion ini, untuk sidang jemaat-Mu, untuk kami semuanya. Kami menginginkan Roh Kudus-Mu Tuhan, itu tinggal di dalam hati dan pikiran kami, itu tinggal di dalam kehidupan kami Bapa. Roh-Mu itu memenuhi kami, sehingga kami penuh dengan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu itu membuat keluar Tuhan, lewat kehidupan kami, lewat mulut lidah bibir kami, lewat perkataan kami, mengalir firman-Mu itu seperti air sungai yang tidak pernah kering Tuhan. Bapa, tolong dengan doa kami, hadirlah Engkau di Bukit Sion ini, pagari Bukit Sion ini, tutupi Bukit Sion ini, tutupi seluruh sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani, gembala jemaat Tuhan, juga pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, penyampai firman, pemimpin pujian Tuhan, juga singer, songwriter, penari tambori, dan semua yang melayani, bahkan sampai jemaat Tuhan. Kami berdoa supaya dijamah oleh Roh Kudus-Mu, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, diberkati oleh Engkau Tuhan, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan diri-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan, pengurapan-Mu atas kami. Karena kami perlu firman-Mu supaya kami kuat di dalam Engkau, dan supaya kami tidak goyah Tuhan, supaya kami tidak goncang Tuhan, supaya kami dapat berdiri di atas badai Tuhan, mengatasi badai, supaya kami punya kuasa untuk menenangkan badai Tuhan, apapun itu. Tuhan Yesus, tolong dengan doa kami, hadirlah Engkau di sini untuk jamah seluruh sidang jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, dan yang jatuh Tuhan Kau bangunkan, yang mundur Kau panggil kembali ya Tuhan. Kasih-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, ibadah yang kami lakukan, itu ibadah jemaat umum Tuhan, ibadah WPI, pemuda, sekolah minggu Tuhan, persekutuan doa kami yang kami lakukan semuanya. Kau hadir Tuhan, Kau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa supaya seluruh sidang jemaat-Mu ini diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, disembuhkan oleh firman-Mu Tuhan, dipulihkan oleh firman-Mu Tuhan, dan mereka dapat menjadi orang-orang yang menyampaikan firman-Mu, memberitakan Injil penuh dengan Roh Kudus, dan hidup kami menjadi berkat hanya di Bukit Sion ini saja, tapi kami menjadi berkat kota ini, kami dapat menjadi pagar tembok tubuh kami kota ini Tuhan. Kami dapat menjadi perbuatan dosa, supaya kota Pangkalan Bumi dilindungi Tuhan, dipagari, tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan Tuhan, dan kota ini diberkati secara rohani dengan firman-Mu, pemberitaan Injil, kesembuhan ilahi, dan juga diberkati secara jasmani Tuhan, yaitu keuangan, ekonomi, pekerjaan, semuanya dilindungi, dan kami semuanya dilindungi dari bahaya banjir, kecelakaan, sakit, penyakit Tuhan, dan Engkau yang menundungi kota Pangkalan Bumi, memanggari kota Pangkalan Bumi, Tuhan-Mu, gereja-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu bersatukan Tuhan oleh karena kuasa dan kehadiran. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melindungi negara kami dari perpecahan, pertengkaran, peperangan, kerusuhan Tuhan. Kami berdoa pemimpin-pemimpin kami bertobat Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami mau membuka telinganya untuk mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, dan hamba-Mu berbicara atas nama Tuhan kepada mereka untuk mengingatkan mereka supaya mereka berjalan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi bangsa dan negara kami, pagari bangsa dan negara kami, juga umat gereja-gereja orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan Engkau sudah memberkati kami dan firman-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Engkau melindungi dan menjaga kami semuanya, dan kecelakaan maut, kematian, iblis, setan, kuasa gelap apapun yang menghadap kami di perjalanan kami, kapal patah hancurkan
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan